Selamat datang di channel Santri Adventure. Sebelum menyimak videonya, silakan like, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada al-mukarram wal muhtaram, guru kita, orang tua kita, Ustaz Rahmat dan keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi jami'ul amil amilin minal fuqaha'i wal muhaddithin wa ila jami'il masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan di ma'alif hadal kitab Syekhna wa bi'al bantani anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfuna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa walidayya. Ada yang bawa kitab enggak? Pinjam kitabnya lah. Pakai. Saya bisa lempar. Kan lempar ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa qala alaihi salatu wassalam barbarang. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Jadi kata Nabi SAW, idza mata ibnu adama, apabila manusia mati, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Jadi ketika manusia mati, maka tentunya manusia sudah tidak mampu lagi beramal.
sudah tidak sanggup lagi beramal baik karena ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang mati masih tetap mendapatkan amal kebaikan karena 3 hal. Jadi kalau pengen mati tapi masih dapat kebaikan, seakan-akan masih bisa beramal kebaikan, maka lakukanlah 3 hal, salah satu dari 3 hal. Karena kata Nabi ada 3 hal yang ketika dikerjakan oleh orang yang masih hidup, maka suatu saat ketika orang yang melakukan 3 hal itu mati, maka dia tetap mendapatkan pahala 3 amalan tersebut. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah jariah itu seperti wakaf. Wakaf itu sodakoh jariah. Wakaf itu macam-macam. Bisa kita wakaf untuk majelis taklim, bisa juga kita wakaf untuk masjid, bisa juga kita wakaf untuk jalan, bisa juga kita wakaf untuk jembatan, bisa juga kita wakaf sumur. Jadi kita bikin sumur, kemudian kita persilahkan orang-orang yang mau ngambil airnya, itu berarti kita mewakafkan sumur. Hal ini pernah dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ada kisah menarik dari sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman ini terkenal dengan miliarder, konglomerat, orang kaya, ahli ekonom, bisnismen. Suatu hari ada orang Yahudi punya sumur di kota Madinah. Yang sumurnya ini keluar airnya banyak. Jadi orang Yahudi punya sumur besar, keluar airnya banyak, ada di kota Madinah. Setiap hari orang-orang Islam itu beli itu air dari orang Yahudi. Setiap hari beli air dari orang Yahudi, berhari-hari orang-orang Islam ini beli air. Akhirnya sahabat Utsman berpikir gini, kalau seandainya itu sumur punya aku, maka aku akan sedekahkan sumur itu untuk orang Islam. Akhirnya datanglah sahabat Utsman berkeinginan untuk membeli sumur itu ke orang Yahudi. Datang ke orang Yahudi, dia ngomong gini, orang Yahudi, saya mau beli sumur ente, boleh nggak kira-kira? Kata orang Yahudi, jangan. Ini sumber nggak dijual, ini jadi sumber kehidupan saya, kata orang Yahudi. Ya. Akhirnya apa? Utsman bin Affan, sahabat Utsman ini gak kehabisan akal. Dia berusaha supaya bisa mendapatkan sumber itu. Akhirnya sahabat Utsman bin Affan punya teknik. Dia ngomong ke orang Yahudi, begini aja, saya nggak beli sumur ente full, saya nggak beli full sumur ente, saya beli setengah. Maksudnya setengah gimana? Maksudnya 1 hari milik ente, 1 hari milik saya. Saya beli setengah. Akhirnya orang Yahudi mikirnya gini, wah enak nih, kalau dibeli setengah saya masih tetap bisa ngambil untung. Ya, itu dibayar cash setengah, kemudian setengahnya lagi saya bisa dapat dari orang-orang Islam, beli air. Akhirnya dia menyetujui. Ya. Kata orang Yahudi, boleh. Ya. Saya jual setengah. Jadi sehari punya saya, sehari punya ente. Akhirnya disetujui, dibayarlah itu setengah oleh sahabat Utsman bin Affan. Setelah sumurnya dibayar, maka berlakulah 1 hari punya Yahudi, 1 hari punya orang Islam. Ketika 1 hari jatah orang Islam, maka semua orang Islam berbondong-bondong menampung air sebanyak mungkin. Ya. Jadi ketika jatahnya orang Islam milik sahabat Utsman, orang-orang Islam sengaja nampung air sebanyak-banyaknya, sehingga besoknya nggak usah beli. Ya, itu pinternya sahabat Utsman. Ya. Jadi begitu jatahnya sahabat Utsman, 1 hari jatah sahabat Utsman, semua orang Islam datang ngangkut air sebanyak-banyaknya, ditampung di rumah. Sehingga pas jatahnya orang Yahudi, nggak ada 1 orang Islam pun yang beli. Akhirnya orang Yahudi ngerasa, waduh ini sepi nih, setiap hari jatah orang Islam sepi. Ya sepi karena begitu jatah sahabat Utsman, orang-orang Islam pada nampung air. Akhirnya orang Yahudi nyerah, udah saya nyerah. Ya. Kalau begini saya nyerah nih, udah saya beli semua sekalian.
saya jual sekalian. Akhirnya dijuallah sumur itu oleh orang Yahudi, dibelilah oleh sahabat Utsman. Jadi separuhnya dibeli lagi oleh sahabat Utsman. Kemudian jadilah itu sumur milik sahabat Utsman penuh. Setelah jadi milik sahabat Utsman, diwakafkan sumur itu untuk orang-orang Islam. Sampai sekarang masih ada sumurnya. Airnya masih banyak, bening di pertengahan kebun kurma di Madinatul Munawwarah. Sahabat Utsman itu bukan hanya wakaf sumur, beliau juga wakaf kebun kurma di Madinah. Itu ada ratusan hektar, ya. Kebun kurma wakafnya sahabat Utsman. Jadi setiap Ramadan itu ada bagi-bagi kurma gratis, itu dari wakafnya sahabat Utsman. Orangnya nggak ada, tapi wakafnya masih terus ngalir. Seakan-akan dia beramal soleh. Orangnya udah nggak ada. Ya. 14 abad yang lalu beliau sudah dipanggil oleh Allah, tapi sampai sekarang wakafnya masih bisa dinikmati oleh orang Islam. Kira-kira pahalanya banyak nggak? Banyak, ya kan? Itu definisi dari inqata amaluhu. Secara lahiriah, secara zahir, sahabat Utsman sudah tidak beramal lagi karena mati, karena udah wafat. Tapi secara maknawi setiap hari dia dapat kiriman pahala, seakan-akan dia beramal soleh. Jadi orang yang sodakoh jariah, kalau sodakohnya itu sodakoh kebun kurma, maka setiap hari dia mendapatkan pahala orang yang ngasih kurma ke orang. Kalau orang sodakoh untuk majelis ilmu, untuk majelis taklim, maka setiap hari mendapatkan pahala ngajarin ilmu dan mendapatkan pahala belajar tanpa berkurang sedikit pun. Padahal orangnya nggak pernah ngajar, orangnya nggak pernah ngaji di tempat itu, tapi karena dia sodako jariyah, karena dia wakaf hartanya untuk majelis taklim, setiap hari dapat jatah pahala ngajar. Alhamdulillah, setiap hari dapat pahala belajar ilmu. Kira-kira enak nggak? Ya, itu manfaat daripada sedekah jariyah yang terus ngalir tanpa henti sampai nanti hari kiamat. Termasuk sedekah jalan, ya, sedekah jembatan. Bapak, siapa saja yang sedekah jalan, maka siapapun yang lewat di jalan Bapak yang Bapak wakafkan, itu Bapak dapat pahala. Kira-kira yang lewat banyak nggak? Banyak. Ada yang lewat kerja, ada yang lewat cari ilmu, ada yang lewat ngajar, itu Bapak dapat pahalanya. Ya, itu wakaf jalan. Ya. Belum lagi wakaf madrasah, wakaf pondok pesantren, wakaf masjid, wakaf Al-Quran. Ya. Wakaf Al-Quran juga termasuk luar biasa. Apalagi wakafnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya. Diwakafkan untuk Masjid Nabawi, untuk Masjidil Haram. Itu Al-Qurannya ditaruh di Masjid Nabawi, ya pasti ada yang baca. Karena setiap hari itu Masjid Nabawi dikunjungi jutaan orang. Begitupun Makkah, masuk ke Masjidil Haram itu jutaan orang. Insya Allah Al-Quran yang kita taruh pasti ada yang baca. Selama Al-Quran itu ada yang baca, maka yang wakaf Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wakaf itu benda yang sifatnya bertahan lama. Ya. Gak boleh wakaf dengan sesuatu yang sementara. Maka gak boleh wakaf pisang, itu gak boleh. Saya wakafin pisang, ya, langsung habis, ya. Di wakaf itu ya harus benda-benda yang bertahan lama, ya. Al-Quran itu kan bertahan lama. Kemudian bangunan-bangunan bertahan lama, sumur bertahan lama, bisa dinikmati banyak orang. Wakaf mobil, Ustadz, bisa nggak? Bisa. Bapak misalnya punya mobil Pajero Fortuner, ya kan, udah satu buat saya. Ya. Jadi Bapak wakafin mobil Fortuner buat saya nih, misalnya, udah nih Fortuner buat Pak Ustadz aja. Ya, saya ngajar tiap hari, Bapak dapat pahala ngajar. Ya, saya ngajar tiap hari, Bapak dapat pahala ngajar. Ya, saya nganterin santri, Bapak dapat pahala nganterin santri. Itu
itu manfaat daripada wakaf tanpa berkurang sedikit pun pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak terputus amalnya, yang tidak pernah terputus kebaikannya sampai hari kiamat adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat. Maka guru-guru kita itu sering pesen, ya, termasuk guru-guru kita yang dulu di pesantren itu sering pesen, kamu nanti kalau pulang dari pondok jangan lupa ngajar orang. Ngadep jampar itu ngaji, ngajar. Kalau udah pulang dari pesantren mengajarlah, meskipun hanya ngajar alif ba ta sa. Karena pahala orang ngajar ini luar biasa. Kalian ngajar orang bismillah, kemudian yang diajarin bisa bismillah, yang bisa bismillah ngajarin orang, maka kalian dapat pahala orang yang diajarin. Siapa ini namanya? Ikal Andika. Ya, Pak Ustadz Rahmat ngajarin Andika bismillah. Kemudian Andikanya ngajarin ke muridnya. Maka Pak Ustadz Rahmat dapat pahala semuanya. Dari Andikanya dapat, dari muridnya Andika juga dapat. Muridnya Andika ngajarin lagi, nanti dapat juga dari murid-muridnya. Maka guru ini luar biasa. Ya, meskipun gajiannya dikit ya kan. Nah, guru itu luar biasa, meskipun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang fakta ya, honornya itu dikit banget ya kan, tapi urusan pahala ini luar biasa. Bahkan kata Habib Zain bin Smith, tiga hal yang pahalanya terus ngalir itu ada di guru semuanya, ada di guru semuanya. Karena guru itu ternyata sodakoh ilmu itu bagian daripada sedekah jariyah loh. Ya. Seorang guru itu pasti sudah sedekah jariyah. Jadi jangan dikira ngajarin ilmu bukan sedekah. Paham? Ngajarin ilmu juga sedekah jariyah. Jadi jangan dikira sedekah itu duit ya kan? Jangan dikira sedekah itu dengan harta. Guru ngajarin ilmu juga sedekah. Jangan dikira bukan sedekah. Kata Habib Zain bin Smith, guru itu udah dapat tiga-tiganya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, karena ngajarin nggak pasti manfaat. Yang ketiga, anak soleh. Karena guru itu selalu ngajarin murid-muridnya untuk berbakti ke kedua orang tua. Ya. Jadi ketika saya ngajarin ilmu, kemudian yang diajarin itu berbakti sama orang tuanya, maka saya dapat pahala berbakti orang tuanya kalian. Makanya guru itu dapat tiga-tiganya, sedekah jariyah dapat, ilmu manfaat dapat, anak soleh juga dapat. Maka jangan pernah ngeremehin guru. Ya, jangan pernah ngeremehin guru. Guru itu orang yang mulia. Bahkan kata Imam Hanafi, kalau kita pengen melihat wali Allah, maka lihatlah para guru-guru yang ngajarin ilmu agama. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi mengajarlah semampu kalian. Kalian bisanya ngajarin Iqra, udah ajarin Iqra. Ya, paling tidak nanti kalau punya anak, ya, ajarin dulu nih alif ba ta sa anak kita. Ajarin bacaan bismillah. Ya, ada satu kisah menarik dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada satu pemakaman besar. Suatu hari Nabi Musa lewat di pemakaman tersebut. Kemudian ada satu makam yang dipenuhi oleh cahaya. Ada satu makam yang dipenuhi oleh cahaya. Cahayanya itu full. Ya. Jadi full cahaya, full lighting, full cahaya. Pas itu kok yang lain biasa-biasa cahayanya, kok ini terang. Akhirnya didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini nabi, dapat mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanyalah itu orang yang ada di kuburan itu, kenapa ente cahayanya banyak? Ini barokah, saya pernah ngajarin Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ngajarin Bismillah doang.
Ngajarin bismillahirrahmanirrahim doang, itu bisa menjadi sebab kuburannya diberi cahaya oleh Allah. Ini cuma bismillah doang. Apalagi yang ngajarin Al-Quran sampai bisa ya. Itu insya Allah pahalanya luar biasa. Baru bismillah doang itu dikasih keistimewaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang ngajarin Al-Quran sampai hatam, ngajarin ilmu-ilmu yang lain. Bahkan Allah merasa malu menyiksa orang yang mengajari orang lain bismillah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi Allah itu nggak ada yang sia-sia ya. Meskipun menurut kita anggap sepele lah, paling ngajar Iqra. Kita berkadang-kadang guru-guru alif batasa itu diremehin, bener nggak? Diremehin orang, dianggap cuma ngajar gitu doang, ya kan? Saking diremehinnya, ya ini udah fakta, ya fakta ini fakta di masyarakat. Saking itu orang diremehi sampai padahal bayaran seminggu 2.000 doang masih diomongin terus lah, dasar ustadznya mata duitan gitu kan. Padahal seminggu 2.000 doang. Padahal seminggu 2.000 tapi yang diajarin luar biasa, Al-Quran loh. Al-Quran ini urusan akhirat. Makanya jangan sayang-sayang kalian kalau punya anak, jangan sayang-sayang ngeluarin duit untuk belajar agama. Karena urusannya akhirat. Kalau urusan akhirat ini urusan abadan abada selama-lamanya. Ya. Kalau kenikmatan dunia kan sementara. Ya. Anak bapak bisa bahasa ini, anak bapak pinter ini, itu sementara. Ujung-ujungnya kalau udah pensiun, ya orang ahli apa aja ujung-ujungnya kalau udah pensiun mah pengennya dekat dengan Allah, malah pengen belajar ilmu agama. Coba aja. Ya, waktu mudanya pinter ini, pinter itu, ujung-ujungnya kalau udah tua, ya Allah saya pengen belajar agama. Nyeselnya pas sudah tua. Jangan sampai anak-anak kita itu nyesel pas sudah tuanya. Maka kita fasilitasi anak-anak kita kalau nanti punya anak ya. Cuman kalau pengen punya anak ya harus nikah dulu. Ya, nikah dulu baru punya anak. Ya. Nanti kalau punya anak nih, fasilitasi anak kita untuk belajar ngaji. Udah yang paling penting ngaji dan gini loh, konsepnya gini. Anak kalau diajarin ngaji, insya Allah ilmu yang lain bisa. Coba aja, utamakan Al-Quran dulu. Kalau Al-Quran bisa, insya Allah ilmu lain bisa. Coba aja ya. Jadi yang diutamakan Al-Quran dulu, ngaji dulu, belajar ngaji. Kalau Al-Quran bisa, bacaannya bagus, insya Allah ilmu apa aja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena belajar Al-Quran itu artinya belajar kalamullah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bagian daripada mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar mukjizat dari Allah, ya pasti kesulitan-kesulitan, pelajaran-pelajaran yang sulit pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak usah khawatir ya. Nanti punya anak, utamakan belajar Al-Quran dulu buat bekal nanti di akhirat ya. Kalau anak bisa ngaji jadi anak soleh, itu jadi investasi kita semuanya. Investasi yang luar biasa adalah investasi anak-anak soleh. Kalau kita investasi anak soleh, insya Allah mereka punya harta selalu ingat orang tuanya. Kalau kita cuma investasi harta doang, anaknya nggak soleh, jadi rebutan anak-anak, habis begitu aja. Tapi kalau anaknya pintar jadi anak soleh, ya, punya peninggalan orang tuanya, punya warisan, insya Allah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah ya. Mereka akan paham ya, mana yang harus diwakafkan untuk orang tua, mana yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Mereka paham. Ini kalau mereka ditinggalkan dalam keadaan berilmu dan soleh. Dan membentuk anak soleh itu tidak semudah membalikan tangan, harus dengan ilmu.
Maka kalian nih calon-calon ibu ya, harus ilmunya harus banyak nih, karena al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi sekolah pertama itu ibu. Bagaimana mungkin anaknya mau benar kalau ibunya nggak benar? Bagaimana mungkin anaknya bisa ngaji kalau ibunya nggak bisa ngaji ya? Utamakan ibunya nih, belajar ngaji dulu. Karena biasanya anak apa-apa nanyanya ke ibu, ya. Jadi kalau ibunya plonga-plongo, ya bahasanya. Kalau ibunya plonga-plongo, ditanya anak mainnya apa, nggak tahu, ya kan? Anak itu kritis, ya. Di umur-umur tertentu rasa ingin tahunya besar, harus persiapkan ilmu. Mah, kok ini warnanya ini, harus bisa jawab. Maka ibu itu jangan cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki, teruslah belajar dan belajar, apalagi belajar Al-Qur'an, belajar ilmu agama. Nggak ada ruginya kita belajar ilmu agama, nggak ada ruginya kita punya ilmu agama. Maka yang ada orang belajar ilmu agama, pintar ilmu agama, yang ada untung terus sampai hari kiamat. Jadi yang terakhir, awaladin sholihin, anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau orang punya anak soleh, anak itu tanpa mendoakan orang tuanya pun ibunya, bapaknya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai doain Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalian jadi anak solehah nih, jadi anak soleh. Tanpa doain ibunya pun ibunya sudah dapat pahala tiap hari. Bapaknya dapat pahala tiap hari, apalagi sampai doain orang tua. Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uzkuru hadiman ladzat, ingatlah kalian semuanya terhadap perkara yang bisa memutuskan kenikmatan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hazimul ladzat, apa itu pemutus kenikmatan? Qala, Nabi menjawab, al-mautu salatan. Nabi menjawab, perkara yang menjadi pemutus kenikmatan manusia, baik itu nikmat lidah, nikmat tangan, nikmat apa semua yang ada di tubuh kita, itu adalah kematian. Kematian adalah pemutus kenikmatan. Ya. Nikmat apa aja? Nikmatnya mata bisa diputus dengan kematian. Nikmatnya lisan bisa diputus dengan kematian. Nikmatnya pikiran bisa diputus dengan kematian. Nikmatnya peredaran darah bisa diputus dengan kematian. Karena kalau udah mati, semuanya tidak lagi berfungsi. Ginjal nggak berfungsi, jantung nggak berfungsi, hidung nggak berfungsi, kuping nggak berfungsi. Maka Nabi menyebut mati itu hadimul ladzat, pemutus kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi perintahkan, perbanyaklah kalian mengingat mati, karena mengingat mati itu bagian daripada ibadah. Ustaz, bagaimana cirinya orang yang ingat mati? Semakin tambah semangat ibadah. Jadi maksudnya ingat mati itu bukan gini. Kadang-kadang orang salah paham. Maksudnya ingat mati itu bukan gini. Ada orang mati, oh iya, tetangga saya mati. Bukan itu doang. Kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Itu namanya orang yang ingat mati. Kalau orang ingat mati itu gini, kalau lihat tetangganya mati, dia semakin semangat ibadah. Waduh, itu tetangga saya mati, nanti suatu saat nanti kita semua akan dipanggil oleh Allah. Sehingga dengan kita ingat seperti itu, ya Allah, masa iya sih saya mau maksiat terus, ya? Karena suatu saat akan dipanggil oleh Allah, masa iya sih kita akan maksiat terus? Udahlah, kita mau ibadah terus, ya Allah. Sehingga kemaksiatan yang selalu kita istiqomahkan, itu kita kurangi. Ya. Bahkan yang awalnya kita sering maksiat,
diganti dengan taat. Itu namanya orang ingat mati ya. Jadi definisi daripada ingat mati itu mereka yang ketika melihat tetangganya dipanggil oleh Allah, dia semakin semangat ibadah ya. Bukan malah main game mulu ya kan, sholatnya mah enggak. Bukan malah main judi online ya kan, bukan malah terjerumus ke pinjaman online sampai utang banyak banget, naudzubillahi min dzalik, sampai beratin orang tuanya. Bukan, tapi tambah semangat ibadah, ngajinya tambah rajin ya. Rajin duduk di majelis ilmu, tambah selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu sabda Nabi SAW, aksiru dzikral maut, perbanyaklah ingat mati, fa innahu yumahhisudz dzunuba, karena mengingat mati itu bisa melebur dosa, wa yusidu bid dunya, dan bisa menjadikan kita zuhud dengan dunia. Fa in dzakartumuhu indal ghani bi kasril ghini indal ghina, apabila kalian mengingat mati dalam keadaan kaya ya, hadamahu, maka kalian akan selalu memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan. Jadi pokoknya kalau ingat mati itu pasti ya, pasti kita selalu berbuat baik. Kalau kita ingat dalam keadaan kaya, pasti kita akan memanfaatkan harta yang kita miliki untuk ibadah. Kalau kita ingat mati dalam keadaan miskin, pasti kita ridho dengan kemiskinan yang sudah Allah berikan ke kita, nggak banyak ngeluh ya. Karena dibalik daripada kemiskinnya seseorang itu ada balasan yang luar biasa dari Allah kalau mereka sabar ya. Karena balasan orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak dihitung, yang tidak bisa dihitung oleh siapapun. Lahum ajruhum bi ghairi hisab, yaitu pahala yang tidak bisa dihitung oleh siapapun. Itu balasan daripada orang-orang yang sabar. Jadi dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dalam kondisi kaya ingat mati, dalam kondisi miskin pun ingat mati. Insya Allah kita akan selalu dalam kebaikan. Kemudian wa'ati nafsaka min ahlil kubur. Jadi kata Nabi, bersiapkanlah kalian untuk menjadi ahli kubur. Nabi juga bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang aneh, gharibun aw 'abiru sabilin, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Kita hidup di dunia itu cuman mampir doang. Kita hidup di dunia cuman mampir, abiru sabilin, orang yang mampir. Yang namanya mampir itu pasti akan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita di dunia cuman mampir, mampir ngombe, mampir minum. Kita ini di dunia ibarat mampir minum ya, mampir minum doang. Kan umur kita di dunia kalau dikonversikan dengan akhirat itu kan cuma 1 jam 15 menit ya. Itu pun kalau umur kita sampai 63 tahun. Itulah sebabnya orang hidup di dunia itu seperti orang yang mampir ya, karena umur kita itu pendek sebenarnya. Kalau dikonversikan dengan akhirat itu hanya 1 jam 15 menit ya, cuman di angka dunianya 63 tahun ya. Umur manusia itu singkat, cuma 1 jam 15 menit kalau dikonversikan dengan waktu akhir, karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya umur manusia 63 tahun itu hanya 1 jam 15 menit, pendek. Manfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya mampir ya jangan terlena dengan tempat yang kita singgahi. Kita ini singgah di dunia. Dunia itu bukan tempat kita, kita hanya mampir. Kita mampir ke puncak ya jangan merasa memiliki puncak. Jangan terlena, wah puncak punya saya nih, udah nggak mau pulang. Ya suatu saat ya pasti pulang. Kalau duitnya habis ya Bu, masa mau minta-minta ya kan, nggak mungkin. Jadi dunia itu tempat mampir, tempat singgah. Jangan merasa memiliki, karena dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya.
Tidak ada sesuatu yang pasti di dunia. Karena yang pasti di dunia adalah kematian. Tidak ada harapan yang pasti. Harapan yang pasti itu hanya kematian. Seberapa ngoyo kalian ngejar dunia, ya pasti ujung-ujungnya mati. Yang capek, yang nggak capek, ya pasti ujung-ujungnya mati. Karena cita-cita yang pasti terjadi ya kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Mati itu seperti pintu dan setiap orang akan memasuki pintu tersebut. Mau nggak mau harus mau. Karena kematian manusia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali wafatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis penutup dari bab tentang mengingat mati adalah idza matal alimu. Dari kata Nabi, idza matal alimu bakat alaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yauman. Apabila seorang ulama itu wafat, maka menangislah penduduk langit dan bumi 70 hari. Ya. Jadi kalau ada ulama wafat, itu menangis langit dan bumi selama 70 hari. Sehingga kata para ulama, tanda kalau yang wafat itu adalah orang alim, kekasih Allah, itu biasanya langit mendung, tapi nggak turun hujan. Ya. Mendung, kalaupun turun hujan dikit banget, gerimis, rintik dikit, tapi nggak besar. Itu tanda yang wafat itu adalah waliullah, kekasih Allah. Seperti halnya yang dialami oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurlah. Itu konon katanya yang menyaksikan pada waktu itu suasana di Mekah itu mendung ya, seakan-akan menaungi, mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir. Jadi orang-orang yang di Mekah itu ngerasain bahwa ketika Mbah Maimun Zubair wafat itu mendung langit. Itu tanda bahwa langit juga bersedih dengan wafatnya para ulama. Karena 70 hari itu mereka nangis, Pak. Penduduk langit dan bumi itu nangis kalau ada seorang ulama wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditandai dengan langit mendung tapi nggak turun hujan. Kalaupun gerimis dikit doang, nggak turun hujan besar enggak. Malam yahzan li mautil alim fahuwa munafik. Kata Nabi, siapa yang tidak bersedih dengan matinya, dengan wafatnya ulama, fahuwa munafikun, maka termasuk orang yang munafik. Ya, kalau ada orang mendengar ulama wafat kemudian senang-senang saja, santai-santai aja, nggak sedih, berarti munafik dia. Ya. Karena mautul alim, mautul alam. Wafatnya orang alim itu wafatnya alam semesta ini. Ya, Nabi sampai mengucapin 3 kali, orang yang tidak sedih dengan wafatnya ulama itu termasuk orang yang munafik. Idza matal mayyitu taqulul malaikah, ya, ma qudima ma qaddama wa yaqulun nasu ma khallafa. Ya. Jadi ketika manusia mati, maka malaikat berkata, apa yang telah kamu bawa? Amal apa yang kamu bawa? Tapi manusia berkata, yang kamu tinggalkan apa? Jadi kalau orang mati itu ditanya malaikat, yang kamu bawa apa amalnya? Tapi yang masih hidup nanya, peninggalannya apa? Itu beda ya, beda pertanyaan antara malaikat dan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Manusia itu mati bagaimana kebiasaannya selama hidupnya. Jika kalau misalkan orang itu selama hidupnya baik, tapi kenapa ketika di akhir hidupnya justru mungkin mati dalam keadaan tidak baik. Terus sebaliknya mungkin orang yang hidupnya dunianya mungkin tidak baik, tapi ketika akhir hidupnya mati dalam keadaan baik. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, ada di dalam kitab Jawahirul Uluyyah fi Syarhi Adam Arba'in Nawawiyah. Jadi kondisi kematian orang itu dirahasiakan oleh Allah. Apa yang menjadi sebab orang itu kelihatannya baik, ternyata diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah?
Itu karena dia mengamalkan beberapa amalan yang menjadi sebab su'ul khotimah. Boleh jadi karena berani sama orang tua, kemudian pernah menzalimi orang, sering nyakitin orang, sering nyakitin tetangga. Itu zalimin orang, sering nyakitin tetangga, kemudian durhaka sama orang tua, meremehkan sholat 5 waktu. Itu bagian daripada amal-amal yang bisa menjadi sebab su'ul khotimah, meskipun kelihatannya baik. Terus ada orang yang kelihatannya nggak baik tapi kok bisa wafat husnul khotimah? Itu diantara perantaranya boleh jadi dia hormat sama orang tuanya, birrul walidain. Kan dulu pernah saya sampaikan, birrul walidain kafaratun lil kabair. Berbakti kepada kedua orang tua itu bisa melebur dosa-dosa besar. Boleh jadi karena amalan birrul walidainnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa ada orang yang kebiasaannya beramal baik tapi wafatnya su'ul khotimah? Kenapa ada orang yang buruk, ada orang yang biasanya buruk tapi ternyata wafatnya husnul khotimah? Ada orang yang biasa amal baik tapi wafatnya su'ul khotimah. Itu supaya manusia tidak tergantung atau tidak bergantung dengan amalnya. Dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah pernah disabdakan oleh Nabi. Bahkan ketika para ulama membaca hadis ini pada nangis semuanya. Karena ada manusia yang biasanya amalnya amal ahlul jannah, tapi satu minggu sebelum wafatnya dia mengamalkan amalia penduduk neraka, sehingga diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah dan tercatat sebagai ahlun nar. Ada orang yang biasanya nggak beramal soleh, tapi 1 minggu sebelum matinya amal soleh, sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu artinya takdir kematian manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Dan kita nggak boleh sombong dengan amal kita. Jadi caranya apa? Ya kita hindari amalan-amalan yang bisa menjadi sebab su'ul khotimah. Di antaranya yang paling banyak itu adalah aqul walidain, durhaka kepada orang tua, kemudian adal muslimin, sering nyakiti orang-orang Islam, kemudian tahawunus sholat, sering menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Naudzubillahi min dzalik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.